kalau kita lihat-lihat ya, kita selalu berpikir kalau kita invest keluar dapat lebih banyak, itu akan mengubah hidup kita. Sebenarnya nggak terlalu. Hidup lu gak banyak berubah. Ya. Tetapi justru skill-skill yang lu punya, hidup lu baru banyak berubah. Banyak orang nggak merasa diri dia berharga. Oke. Orang itu selalu berpikir bahwa gue kalau mau invest, ya invest di luar. Mereka mungkin merasa kripto itu berharga, saham itu berharga, semuanya berharga, emas berharga, tapi gak merasa diri dia berharga. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita mau lanjut bahas life advice, nasihat hidup ini part 2-nya ya. Betul. Nah, jadi kalau yang belum nonton part 1 bisa coba nonton dulu part 1. Ini nyambung nih biar bagus gitu. Nah, jadi kali ini kita juga lanjut bahas 3 advice di hidup lah ya, yang kita rasa ini akan berdampak dan berguna, bermanfaat untuk kita semua. Jadi yang pertama ini masalah umum deh. Ini masalah umum, tapi kalau kita bisa paham ini atau bisa praktekin, pasti buat hidup kita ini bisa bertumbuh signifikan. Betul. Yaitu kita terlalu fokus terhadap hal yang nggak bisa kita kontrol. Benar. Nah, jadi terutama pas masih lebih muda lah ya, menurut gue ya, kita itu selalu komplain tentang sesuatu, situasi lah, kondisi lah. Terutama kalau gue flashback tuh, gue inget kayak ada satu waktu tuh gue selalu berpikir kenapa ini orang enak banget gitu, kayak lahir dari keluarga yang misalnya berkaya, kayak kerjaannya udah dikasih, kayak udah beres lah, ibaratnya lu tinggal jalanin aja gitu loh. Betul. Kalau lihat dari luar, tapi kita nggak tahu misalnya orang tua gitu loh, kenapa orang tua gue seperti gini. Sebenarnya kalau dibandingin ada ujungnya sih. Benar. Karena tiap orang tua ya ada kondisinya sendiri juga, ada plus minusnya, ada plus minus gitu loh. Nah, jadi di saat kita fokus ke yang kita nggak bisa kontrol, kita fokus, maksudnya pakai fokusnya kita ke hal itu, akhirnya yang seharusnya kita kerjakan nggak kita kerjakan. Iya. Nah, di saat itulah sebenarnya hidup kita tuh stagnan, lalu juga kok karirnya gitu-gitu aja. Iya. Atau misal secara hubungan atau apa juga kayak gitu bagus ya, karena kita fokus ke hal yang jelek. Benar. Otomatis yang jelek yang berkembang. Apapun yang kita kasih perhatian itu yang akan bertumbuh. Begitu juga dengan ya hidup kita seperti itu. Menurut lo gimana soal ini? Jadi sebenarnya ya, nggak bisa dipungkiri lah, kita semua itu pasti ada satu saat itu kita menyalahkan keadaan. Iya. Kita kayak normal lah ya, maksudnya kita berpikir, aduh kok kita nggak seberuntung dia. Oh kita kok nggak seberuntung si ini, si itu gitu. Nah, salah satu yang paling sering gue dengar ya dari orang-orang yang gue kenal adalah mereka selalu komplain bahwa teman kantornya itu penjilat. Dia itu orangnya luwes, disukai semua orang, makanya dia yang dapat jabatan. Ya. Padahal skill dia lebih bagus menurut dia. Terus gue bilang, ngapain lu pusingin dia? Kalau lu rasa itu bikin dia naik jabatan, lu belajar pintar ngomong dong. Lu belajar jadi orang luwes dong. Ngapain lu fokusnya ke dia? Lu fokus dong ke diri lu. Kalau lu rasa ya lu pintar, maksudnya lu jago gitu, tapi lu gak bisa ngomong, lu kurangin dong sisi ini. Maksudnya lu belajar untuk ngomongnya pintar dong. Yeah. Lu belajar untuk jadi orang yang menyenangkan. Lu jangan lu jago melakukan sesuatu tapi ngomong lu selalu ketus. Kayak temen lu pas atau enggak atasan lu nih tanya, Hartono ini gimana caranya? Bapak ngapain nanya sih hal segampang ini? Ya gimana atasan lu naik jabatan, bener gak? Ataupun gini, mungkin temen lu Sabtu Minggu pas bosnya butuh, kayak bosnya ngomong nih, saya mau ketemu klien nih, kamu bisa gak? Bisa pak, walaupun dia lagi pergi sama istrinya, dia suruh ngomong, bisa pak, saya langsung sana. Dia bukan cari muka, dia tuh pinter jadi orang namanya, dia tuh pinter dalam bersosialisasi. Nah hal ini kita justru jangan menghina, kita kalau bisa kita pelajari, jadi kita punya dua sisi. Bukan cuma pinter dalam skill, tetapi juga pinter dalam social interaction dengan orang gitu. Itu penting lah. Penting banget. Jadi maksudnya kita jangan fokus sama hal yang kita nggak bisa kontrol. Atau sebenarnya contoh bisnis. Banyak banget temen gue juga bisnis gitu ya. Dia ngomong, aduh sekarang sepi ya. Pada lari kok online semua. Kalau gue kan gue buka toko. Jadi sepi deh, kemukul. Ya kalau lu udah tahu semua lari ke online, lu lari ke online dong. Makanya lu buka lah GoFood, GrabFood gitu loh. Lu tiap hari menghina. Si itu, dia sih enak, dia jual murah, makanya rame banget.
Ya kita mana bisa kayak dia. Lu bisa, lu jual murah aja. Bener nggak? Lu kan nggak mau. Lu nggak mau kerja capek. Dia kan dia mau kerja capek. Yang penting ada nama. Nanti baru rame. Bener nggak? Lu sendiri nggak mau. Lu sebenarnya bisa gitu loh. Jadi banyak hal orang itu sebenarnya bisa. Cuma mereka menghalalkan dia itu kayak gitu. Gua nggak bisa kayak gitu. Padahal enggak. Makanya ini lu nggak boleh fokus ke orang lain. Lu fokus ke diri lu. Apa yang bisa lu ubah dari sisi lu gitu. Gitu sih kira-kira. Jadi itu ya tadi yang pertama itu kita terlalu fokus ke hal yang nggak bisa kita kontrol. Yang kedua ini juga penting nih untuk terutama yang muda-muda nih. Investasi yang paling berharga itu bukan kripto guys, tapi investasi yang paling berharga ada di dalam diri kalian. Betul. Nah ini sebenarnya ini juga jujur pas muda gak banyak kasih tahu kita sih. Iya. Jadi kita juga mungkin belajar dari pengalaman. Sebenarnya sebisa mungkin pas muda terutama itu kita investasi ke dalam diri kita. Betul. Jadi mungkin dari income kita pakai untuk diri kita lebih baik lagi, lebih bertumbuh lagi. Dia skill-skill yang nggak banyak orang bisa, kita bisa, itu akan naikin value kita banget sebenarnya. Benar. Nah kalau dari pengalaman lu Har, kira-kira investasi apa yang paling bagus yang pernah lu pakai dalam diri lu? Sebenarnya ya pastinya sih kalau kita lihat-lihat ya, kita selalu berpikir kalau kita invest keluar dapat lebih banyak, itu akan mengubah hidup kita. Sebenarnya nggak terlalu. Kadang lu dapat beberapa miliar pun, hidup lu gak banyak berubah. Tetapi justru skill-skill yang lu punya, hidup lu baru banyak berubah. Ambil contoh, dulu itu gue sangat anti dengan media sosial. Terus gue berpikir bahwa gue harus invest nih ke diri gue biar gue itu aktif di media sosial. Gue berpikir gitu. Nah ternyata setelah kita gue lakukan sekian lama gitu ya, gue sekarang mulai melihat hasilnya. Dulu gue juga udah sering untung 1M, 2M, 3M, pernah ngalamin. Tapi itu gak merubah hidup gue banyak. Tapi justru hal seperti inilah yang hidup gue benar-benar berubah. Cara gue berinteraksi, cara gue ngapa-ngapain, terus kemampuan skill gue dalam ngomong gitu kan. Karena kan di media sosial kan lo harus belajar ngomong juga. Justru itu yang sebenarnya untuk jangka panjangnya ini skill yang bisa lo bawa terus sebenarnya. Betul. Dan juga ternyata kita setelah, dan gue bisa ketemu banyak orang yang gue gak nyangka bisa ketemu. Salah satunya banyak gue ngefans sama dia, ternyata gue bisa ketemu. Karena terus habis itu gue ngapa-ngapain gue bisa ketemu. Terus banyak orang yang cari kita juga kan. Jadi maksud gue itu banyak orang gak merasa diri dia berharga. Orang itu selalu berpikir bahwa gue kalau mau invest ya invest di luar. Mereka mungkin merasa kripto itu berharga, saham itu berharga, semuanya berharga, emas berharga, tapi gak merasa diri dia berharga. Padahal dia akan bersama diri dia selama-lamanya sampai dia mati gitu loh. Maksud gua, kriptonya gak dibawa ya? Kripto kan udah bawa gitu. Kalau diri lu kan lu nanti yang bikin pahala, bikin dosa, lu bawa lagi sampai ke kehidupan berikutnya gitu loh. Maksud gua, banyak orang anggap remeh banget. Orang selalu berpikir bahwa sekarang gini lah, kalau kita dikasih pilihan, lu kalau punya 10 juta, lu mau beli emas, atau lu beli workshop 10 juta buat upgrade diri lu, lu pasti beli emas, bener gak? Lu mikir gila nih workshop 10 juta buat upgrade diri, kita upgrade gak dirinya? Karena mindsetnya sebenarnya agak aneh gitu loh. Kok lu emas lu rela beli karena lu pikir emas itu berharga. Lu pikir diri lu kalau berubah gak ada harganya. Jadi berubah aja diri lu. Padahal enggak. Lu kalau berubah, hidup lu berubah. Lu bayangkan, lu yang biasanya ngomongnya itu kasar, tiba-tiba sekarang ngomongnya halus. Semua hidup lu bisa berubah loh. Orang yang tadinya benci sama lu jadi seneng sama lu dari yang gak terlalu punya banyak teman jadi punya banyak teman. Maksudnya banyak lah bisa berubah gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi investasi paling berharga itu ada di dalam diri kita. Nah, yang ketiga ini juga pas kita muda mungkin kita juga pikirnya harus seperti ini. Betul. Yaitu hidup ini gak ada yang instan. Sebenarnya kemarin waktu itu tuh gue ketemu sama satu calon klien kita. Dia bilang, maksudnya dia lebih senior ya, jadi dia juga ngomong kayak kita sih gitu, kalau hidup ini gak ada yang instan, dia bilang. Dia bilang semuanya butuh proses. Maksudnya dia cerita sedikit ya, ups and down-nya dia. Gitu. Lalu dia bilang, kalau tiap hari satu karyawan suruh cuci mobil, dia mau sebego apapun lama-lama pasti dia ngerti
Iya. Cuci mobil yang cepat itu seperti apa? Betul. Mungkin harus lap sini dulu, semprot sini dulu, apa dulu. Benar. Maksudnya ya lu butuh proses untuk lu mengerti sesuatu gitu. Betul. Jadi misal kalian saat ini menekunin satu bidang, let's say misal properti atau keuangan gitu ya, jangan berpikir 1-2 tahun kalian akan jadi bintang gitu. Iya. Mungkin kasih waktu 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, dan itu sangat-sangat mungkin untuk kalian jadi bintang. Dan gimana caranya ke sana ya kalian harus melihat dan mau belajar terus, karena ya memang gak ada instan gitu. Betul. Nah, gimana harus soal instan? Memang gue melihat anak muda zaman sekarang ya, terutama anak muda yang gue kenal gitu ya, itu pengen banget instan. Kalau bisa kayak instan kenapa enggak? Bahkan gue kalau kasih tahu dia orang ngomong apa, kok kalau bisa cepet kaya kenapa harus lambat? Ya dan salah bener banget gitu loh. Gue juga gak bisa membantah gitu. Masalahnya yang cepet kaya itu bener gak cepet kaya? Banyak kan yang cepet kaya itu kan kena scam, kena apa? Jatuh miskin lagi gitu kan. Sebenarnya memang hidup ini butuh proses. Kita itu kadang kita gak sabar sama prosesnya. Kita pengen bypass aja prosesnya gitu loh. Makanya kalau seminar pengen rame itu adalah cara curang untuk kaya, cara cepat biar cepat kaya atau apa gitu loh. Maksudnya gak ada yang seperti seminar itu kayak ini loh cara walaupun lambat tapi pasti buat kaya. Gak bakal laku gitu loh. Maksudnya semua orang maunya cepat dan cepat. Tetapi lu gak bisa mengesampingkan faktor bahwa semakin lu lama kayaknya semakin stabil kekayaannya. Jadi katakan suatu hal lah, contoh ada si A, si B. Si A ini dia cepet banget sukses. Si B ini dia pelan setelah mungkin si A 1 tahun ini 5 tahun baru sukses. Nah, si A begitu kena masalah biasanya dia nggak akan tahu cara handle-nya. Si B karena dia udah biasa dengan masalah, dia selalu tahu cara handle-nya. Gitu. Jadi kalau sering orang ngomong itu bahwa sukses yang cepat membentuk ego. Sukses yang lambat membentuk karakter. Ya itu banget gitu. Karena kan kalau udah lama ya, lu itu baru sadar, oh ternyata sukses itu harus gini. Lu harus perbaiki diri lu sedikit demi sedikit. Kalau lu lihat orang sukses di luar sana ya, gak ada yang males. Semuanya rajin. Tapi lu pengen males-malesan di rumah buat cepet kayaknya gak mungkin sebenarnya. Jadi sebenarnya ini mustahil gitu loh. Jadi kalau kita bisa lihat ya bahwa memang gak ada yang instan di dunia ini. Biasanya instan itu palsu. Kecuali mie instan lah masih enak sih. Tapi kalau hal yang instan itu banyak kan scam gitu. Jadi harus hati-hati juga. Oke, jadi ini nasihat hidup part 2 nih. Nah, menurut kalian gimana? Menarik gak kalau kita bahas part 3 lagi gitu? Nah, coba kalian share di komen kalau kalian rasa ini berguna, bermanfaat. Nanti kita akan bahas yang ketiga. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.